Saudara, kita menghabiskan sebagian waktu dari hidup kita untuk menunggu. Di banyak tempat ada yang namanya ruang tunggu dan ada yang namanya tempat antrian. Kita menunggu giliran kita tiba. Kita menunggu seseorang, menunggu hasil ujian. Ketika kita cek kesehatan, kita menunggu hasil pemeriksaan. Seringkali dengan hati deg-degan. Sebagai orang tua, kita hampir tiap hari menunggu anak atau suami pulang ke rumah dan sekian banyak menunggu lainnya. Ada beberapa hal yang memang layak kita tunggu, yang walaupun harus menunggu begitu lama, tetap menunggu dengan penuh kesabaran. Apakah saudara dalam masa-masa menunggu? Apakah yang saudara tunggu? Memasuki minggu Advent ini, kita akan belajar dari beberapa tokoh yang menunggu dan menanti-nantikan Sang Mesias tiba. Mari belajar dari apa yang mereka lakukan dan apa komentar penulis Alkitab tentang mereka di saat-saat menunggu Sang Mesias datang. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, dalam perikop ini ada beberapa hal yang dituliskan tentang Simeon. Dia tinggal di Yerusalem, seorang yang benar dan saleh, dia menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Lukas menyoroti kehidupan spiritualitas Simeon, bahwa dia adalah seorang yang benar. Istilah benar ini berhubungan dengan keteladanan hidup. Bukan hanya semata-mata menyangkut status sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dia juga disebut saleh, yang artinya seseorang yang taat melakukan hukum Taurat. Di dalam salah satu literatur Yunani kuno, istilah saleh ini merujuk kepada warga negara ideal yang teliti dan hati-hati dalam melakukan peraturan masyarakat dan negara. Nah, Simeon yang benar dan saleh ini menantikan penghiburan bagi Israel seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu tentang kedatangan Mesias yang akan memulihkan dan menyelamatkan Israel dari dosa. Pada masa itu, Israel sebetulnya sedang berada di dalam kondisi yang kurang baik. Mereka sedang berada di dalam penjajahan Romawi dan banyak orang mengalami penderitaan. Dan Yerusalem sendiri walaupun merupakan pusat politik dan agama, saat itu secara rohani sedang mengalami penurunan karena praktek agama yang umumnya dilakukan secara lahiriah semata. Bayangkan saudara, dalam situasi tersebut, Simeon tetap dengan tekun menantikan penghiburan bagi Israel. Dia bukan hanya menunggu, tetapi menunggu dengan tekun dan penuh pengharapan. Saudara, menunggu dengan penuh pengharapan di saat situasi dan kondisi di sekitar kita sedang dalam kesulitan, apalagi menunggu di dalam waktu yang begitu lama, tentu tidak mudah. Seringkali ketika kita memandang sekeliling kita memiliki begitu banyak alasan untuk berhenti berharap. Misalnya kita melihat kemerosotan dalam sistem pemerintahan, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, bahkan seperti saat ini. Sudah berbulan-bulan, bahkan tahun ini sudah mau berlalu, tapi kondisi pandemik belum juga terlalu banyak berubah. Nah, dalam situasi seperti ini kita bisa tergoda untuk menjadi putus asa dan berhenti untuk berharap. Nah, berapa lama Simeon menunggu sampai akhirnya dia bertemu dengan bayi yang adalah Mesias itu? Lukas tidak menjelaskan kepada kita, namun fakta yang mengatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias menyeratkan bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus usianya sudah cukup tua. Simeon menunggu Sang Mesias itu di sepanjang kehidupannya. Apakah yang membuat dia mampu menantikan Mesias itu? Saudara, hal ini sangat berkaitan dengan isi atau objek yang diharapkan. Simeon menantikan Mesias dan Allah sendiri adalah pribadi yang menjanjikan hal itu. Allah yang berjanji adalah Allah yang pasti akan menepati janjinya. Dan Simeon tahu akan hal itu. Dia menunggu dan dia percaya penuh bahwa hal itu pasti akan terjadi. Dan Lukas dalam bagian ini menceritakan kepada kita, Simeon akhirnya bertemu dan melihat Mesias itu. Saudara, sama seperti Simeon menunggu. Dengan cara yang sama saat ini kita dipanggil untuk menunggu dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Di dalam perjanjian baru berulang kali menasehatkan kita untuk menunggu dengan sabar dan dengan penuh minat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu.
Mari kita jangan kehilangan pengharapan dan kesabaran kita untuk menunggu Dia akan datang kembali. Nah, ketika hidup di dalam pengharapan, khususnya berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan hanya semata-mata sebetulnya dengan tujuan untuk bahwa suatu saat nanti kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Walaupun ini adalah sesuatu yang sangat penting. Namun saudara, sesungguhnya hidup dalam pengharapan saat ini adalah untuk melatih dan membentuk kita untuk memiliki ketekunan. Tekun dalam mengasihi Allah dan sesama kita, tekun dalam firman dan doa. Dan bukankah doa-doa kita menjadi suatu tindakan masuk akal karena kita memiliki pengharapan? Agustinus dan John Calvin mengatakan bahwa ketekunan ini adalah tanda daripada orang-orang pilihan Allah. Apakah saudara bertekun? Mari hidup dalam pengharapan. Khususnya pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berharap dengan tekun, tekun dalam berharap. Tuhan menolong setiap kita. Amin.